Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gabriel Vivendra. Saya Aldi Wirnandi. Saya Alvina Syarani. Saya Alea Zalia. Saya Syifa Amalia. Saya Nadira Zahra. Kami kelompok 1 ingin membahas tentang kompetensi penyuluhan pertanian dalam revolusi industri 4.0. Pendahuluan yang dimana kesuksesan para petani Indonesia di era Industri 4.0 bisa terwujud apabila didukung oleh peran penyuluh pertanian dengan perkembangan teknologi, serta para petani dituntut untuk mampu menguasai teknologi dan harus kompeten, sehingga diharapkan transfer teknologi dan fasilitas kepada para petani lebih mudah dan lebih efisien. Dan di era industri ini 4.0 dicirikan dengan industri berbasis digital, ilmu komputer, serta Internet of Things atau IoT dan analisa data. Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan kemampuan untuk menguasai informasi merupakan suatu hal yang sangat mutlak diperlukan. Dan para petani di era industri 4.0 berperan sebagai jembatan atau fasilitator untuk mentransfer teknologi inovasi di bidang pertanian, baik di bidang teknis, sosial, maupun ekonomi. Dan penyebaran informasi yang dibutuhkan petani dapat dilakukan oleh berbagai macam media, yaitu media cetak, media elektronik, maupun media online. Dan informasi yang diperoleh penyuluh pertanian harus dengan cepat, tepat, benar, dan dapat diterapkan atau dilaksanakan, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang terpadu. Penyuluh pertanian saat ini harus mengikuti perkembangan zaman mengenai teknologi informasi dan mampu menguasai informasi teknologi dengan cepat, tepat, dan benar agar dapat mentransfer informasi inovasi baru dengan bahasa yang mudah dipahami oleh petani. Karena selama ini banyak proses penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian lebih banyak bersifat konvensional dengan media cetak seperti poster, surat kabar, ataupun brosur. Namun dengan media online, penyuluh bisa melakukan penyuluhan dengan lebih mudah, murah, dan cepat. Oleh karena itu, penyuluh pertanian pada era ini sangat harus bisa menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan ataupun berita dalam media teknologi informasi internet. Dalam era revolusi industri 4.0, penggunaan internet merupakan satu hal yang mutlak. Oleh karena itu, para penyuluh pertanian dituntut untuk bisa menguasai informasi dan teknologi. Informasi yang diperoleh harus dapat diperoleh dengan tepat, cepat, dan benar. Oleh karena itu, penyebaran informasi untuk yang dibutuhkan oleh para petani dapat dilakukan dengan berbagai macam media, seperti media cetak, media online, dan media elektrik lainnya. Badan Litbang Pertanian telah banyak mengembangkan berbagai macam aplikasi untuk dapat mempermudah informasi yang dapat diperoleh oleh para petani dan para penyuluh. Salah satunya seperti contoh agroklimat, agromarket, dan yang lainnya. Di sini aku akan membahas tuntutan penyesuaian diri penyuluh era 4.0. Penyuluh pertanian harus segera mengikuti proses transformasi pertanian di era 4.0 ini. Jika tidak, maka perannya akan menghilang di telan zaman. Setidaknya dalam proses tersebut harus memperhatikan 4 komponen, yaitu technoware, humanware, organoware, dan infoware. Pertama ada technoware. Technoware itu teknologinya sendiri, yaitu mulai dari software hingga hardware. Kementerian Pertanian sudah menyiapkan banyak perangkat untuk mendukung kinerja penyuluh pertanian, mulai dari simultan, IRDKK hingga cyber extension. Yang kedua ada humanware atau manusianya sendiri. Maksudnya adalah manusia sebagai pelaku teknologi atau manusia sebagai penerima teknologi. Penyuluh pertanian harus mampu memahami dan menguasai teknologi informasi dan harus mampu mengoperasionalkan seluruh perangkat yang ada. Yang ketiga adalah organisasi atau organoware, yaitu organisasinya dan kelembagaan pertaniannya. Kementerian Pertanian telah merancang pengembangan BPP atau Badan Penyuluh Pertanian yang berbasis IT. Yang keempat atau terakhir ada infoware, yaitu informasinya. Bagaimana informasi tersebut dikemas agar dapat mudah dipahami. Service
yang dilayani oleh BPP harus mencakup edukasi yang cukup bagi kelembagaan petani, lalu bimbingan kelembagaan ekonomi petani satu koperasi untuk merancang manajemen usaha tani berbasis IT. Selanjutnya ada Konstra Tani sebagai gerakan pertanian modern era 4.0. Di sini ada peraturan Menteri nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategi Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Konstratan adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi, di mana tujuan jangka panjangnya yaitu sebagai pengoptimal tugas, fungsi, serta peranan dari BPP di tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Di sini juga ada tujuan jangka pendeknya, yaitu untuk pemenuhan sarana dan prasarana, lalu ada kelembagaan, kapasitas SDM, dan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan berbasis teknologi dan informasi. Peran BPP sebagai Konstra Tani itu ada banyak. Yang pertama itu ada sebagai pusat data dan informasi, di mana data dan informasinya itu dikumpulkan di suatu wadah, yaitu disebut Simluhtan atau Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian. Yang kedua ada sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian. Yang ketiga pusat pembelajaran. Yang keempat pusat konsultasi agribisnis. Dan yang kelima ada pengembangan jejaring kemitraan. Semua peranan ini bisa optimal jika memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian penyampaian informasi IT Konstra Tani ini bisa melalui internet dengan cara Zoom atau Google Meet, atau juga bisa dengan YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari informasi yang kita dapatkan tadi, yaitu penyuluhan pertanian itu untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dalam menyongsong era digital dan revolusi industri 4.0 yang perlu kerja keras, kerja yang cepat, dan juga kerja yang tepat untuk semua komponen yang terlibat dalam program penyuluhan, baik dalam tingkat kabupaten, kecamatan, provinsi, sampai tingkat pusat. Nah, peningkatan kompetensi penyuluh ini harus diikuti perbaikan sistem penyuluhan pertanian yang terintegrasi dengan subsistem Technoware, Humanware, Organoware, dan Infoware yang harus disesuaikan dengan kondisi geografi serta karakteristik petani setempat. Penyuluh pertanian harus selalu upgrade skill, khususnya di bidang teknologi informasi, sehingga mampu menjadikan agen yang kompeten sesuai perkembangan zaman. Sekian informasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.